gitu. Apapun jurusan yang dia pilih pasti akan salah pada waktunya gitu. Iya. Assalamualaikum, ayo alikhwah. Perkenalkan, nama gue Haidar Abli dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Lampung. Oke, di video kali ini gue akan sedikit mengikuti trending yang ada pada saat ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah podcast tentunya. Oke, kali ini tentu podcast harus ada bintang tamunya ya. Kali ini gue bakal mengundang teman-teman gue dari Fakultas Tarbiyah juga. Langsung saja kita panggil untuk saudara Aris dan saudara Rehan, silakan masuk. Halo guys, apa kabarnya? Ini saudara Aris. Halo guys. Saudara Rehan, gimana? alhamdulillah. Corona nggak nih? Salah. Ada. Ini normal. Ini boleh langsung diminum nggak ini? Minum. Biar nggak seret. Ya kan? Boleh makan juga nggak nih? Silakan. Nggak ada nasinya tapi. Nasi mau mesen dulu. Oke. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya. Nggak mau dikenalin dari jadi mana? ya? Dari mana? Tadi kan baru kenalin nama doang, Oke. belum ke jurusan atau Siap. kemana. Jadi siapa dulu ini kenalan? iya, gua apa lu nih? Ujung dulu. Oh. Ujung semua masalahnya. Ya udah, gua aja biar adil ya. Wajar lah, nggak enak. Oke, assalamualaikum guys. Gua Aris Setiawan. Gua mahasiswa PBA 2017 dan pasti gua pernah maba 2017 ya. Oke. Terus gue juga kenalan. Ya iyalah, gue sendiri nggak dikenal deh. Kasihan, ternyata yang kenal Oke. lu ngomong-ngomong. Kenalin ya, nama gue Ran Ramadan dari jurusan Pendidikan Agama Islam dan gue juga pernah maba sama kayak yang nonton ini. Yang nonton ini, Yang nonton ini kan siapa tahu ada mabanya. siapa tahu masih SMA juga bakal jadi maba gitu kan ya. Siap. Gua Kan minum dulu. kakak-kakak pernah maba nih. Gimana sih ibaratnya selama jadi maba itu menjalani kehidupan perkuliahan gimana? Gimana? Dari tahun awal gitu, misalnya Oh. kayak beda nggak gitu sih dengan SMA gitu? Menurut gue ya. Ya. Kalau gue dulu sih maba itu ya kayak merasa apa ya, sama aja kayak kita merasa di MOS lah waktu SMA gitu ya. Cuma bedanya kan ini di universitas gitu ya. Kita agak sedikit canggung juga gitu kalau untuk jadi maba pertama kali sih. Kalau gua. Udah belum? Ya, Gue mau jawab juga ini. Oh, ya dari Rehan gitu. boleh. Kalau gua sih ya, waktu jadi maba itu gupek yang ada. Karena kan gua maba nih. Jadi apa namanya? Ngelihat persyaratannya itu disuruh pakai ini, suruh bawa ini, suruh bawa itu. Jadi gua harus nurutin apa kata kakak-kakaknya itu. Gupek pokoknya suruh bawa ini. Ya nggak sih? Gupek nggak sih lu dulu? Enggak lah. Gua sih tetap santuy walaupun sedikit canggung gitu ya. Nah, kalau jadi maba itu biasanya masih gupek, jadinya dia masih nurut banget gitu kalau gua dulu. Enggak. Karena gua sudah mempelajari gitu sebelum masuk ya. Jadi gua ya santuy aja gitu masuk walaupun sedikit canggung kan, dan gak ada kenalan gue tuh waktu pertama maba itu, gak ada sama sekali. Dan gue juga kan tahu sendiri pendidikan bahasa Arab gitu kan, dan gue pun gak ada background nih dari bahasa Arab itu sendiri karena gue ya lulusan SMK gitu kan. Jadi ya gak ada kawan-kawan yang lain gitu, banyak alumni pondok. Kalau gue gak ada gitu, jadi slow aja gitu, udah kayak pede aja walaupun goblok juga apa-apa gitu istilahnya. Kalau gue sih gupek, nanya sana nanya sini, ini gimana kak, ininya gimana kalau gue nggak bawa ini, terus gue bakalan lulus apa enggak ya, kayak gitu paling kalau gue. Kalau dari Kak Aris dari lulusan SMK terus masuk ke bahasa Arab. Nah ini Nyambung nggak ini? Ya, Ini. itu gimana tuh? ini Ceritanya. iya, banyak sih orang bilang nggak nyambung gitu ya. Ya mungkin emang hidup gue ini nggak nyambung juga gitu. Nggak jelas gitu. Iya, nggak jelas karena Minum dulu biar jelas. emang apa ya, kayak konsep hidup sendiri gitu kan harus punya banyak tantangan gitu ya. Walaupun gua ke bahasa Arab gitu, gua nggak mau diem aja gitu karena nggak tahu bahasa Arab. Gua tetap cari. Struggle apa itu juga bahasa lah ya. Arab. Jadi ya walaupun nggak ada background gitu, tapi ya emang hidup gue itu harus ada tantangan gitu. Harus Tapi lu tersiksa nggak ini bang? Ya tersiksa jelasnya, tahu sendiri kan. Setiap mahasiswa gitu
apapun jurusan yang dia pilih pasti akan salah pada waktunya gitu. Iya. Ya, Tapi itu apa milih bahasa Arab tuh emang karena Mauan sih, sendiri? mauan sendiri gitu. Tahu-tahu tiba-tiba kayaknya bahasa Arab menarik gitu aja udah langsung aja Yang masuk. apa menurut Kak Aris pandangannya bahasa Arab itu beda dari jurusan lain tuh apa tuh? Ya karena masih Karena di sini tulisannya juga Arab. enggak. Karena masih apa ya? Masih bahasa Arab itu kan kayak kalau di sini masih kayak kalau ke Arab-Araban gitu kan masih rada orang juga ngelihatnya rada sinis gitu kan. Padahal sebenarnya ya enggak sih. Karena ke Arab-Araban itu kan tergantung budaya kita aja gitu. Kalau budaya lu mau ke Arab-Araban ya silakan budaya ke Arab-Araban. Kalau budaya lu mau tetap biasa ya biasa aja. Cuma kan istilahnya kita itu bukan mempelajari sastranya di pendidikan bahasa Arab ini toh. Toh kita mempelajari itu kan pendidikannya, pendidikan bahasa Arab, kayak struktur kalimat bahasa Arab itu kayak mana, bukan mempelajari tentang sastranya, tentang budaya bahasa Arab, budaya Arab itu gimana gitu. Jadi ya biasa aja enjoy gitu. Jadi nggak kayak dibilang orang, Arab-Araban gitu ya kan, teroris ya, nggak juga sih. Karena kita karena lebih ke pendidikannya gitu ya, Nah iya itu. Emang mengajarnya, bukan ke budayanya. Gua nggak ditanya-tanya, minum dulu gua kayaknya. Minum terus, kembung tar. mau ditanya. Nah kalau dari Bisa Kak Rehan aja. sendiri, kenapa milih pendidikan agama Islam? Apa emang sebelumnya dari background man atau pondok atau gimana? Mungkin terpikirnya ya, kata orang-orang di PAI itu mudah ya. Nah, kata orang-orang sih mudah, makanya gue mau masuk di PAI. Tapi ternyata Setelah dijalanin, setelah dijalanin itu nggak semudah yang diomongin orang-orang ternyata. Ternyata bukan lebih mudah gitu. Bukan lebih mudah. Oh ternyata Iya. ini lebih mudah gitu. berarti emang bener kayak kata Kak Aris tadi ya, semua akan salah jurusan pada waktunya. Karena yang perlu kita ketahui bahwa setiap jurusan itu nggak ada yang sempurna kan. Nah itu, jadi nggak ada yang namanya enak terus di jurusan itu. Walaupun katanya mudah di PAI itu, tapi ada kalanya kita apa? Tersesat gimana? Terus jalan benar. Enggak, kata lu tadi. Salah jurusan pada waktunya. Nah, Salah jurusan pada waktunya. Tinggal nunggu aja kita kapan ngerasa salahnya. Untuk apa namanya kegiatan-kegiatannya itu gimana sih kalau kuliah? Apa kayak dari pagi sampai sore atau gimana? Ya pagi sampai sore lah. Pagi Full. pagi Ya, nunggu enggak, sore ini. enggak juga sih. Ya tergantung ya. Kan kuliah itu konsepnya kita mandiri ya udah. Nah, istilahnya udah mahasiswa gitu kan. Udah siswa tapi ada tambahan mahalnya gitu. Kira-kira apa yang lebih dari siswa itu sendiri gitu sih? Ya kayak pertama aja awal jadwal gitu. Kalau dulu kita masih dijadwalin kan sama guru-guru kita gitu. Kalau udah mahasiswa ya kita atur jadwal sendiri. Lo mau pilih mata kuliah apa gitu, lo mau jam berapa, itu terserah lo, bisa aja gitu. Jadi lo mau ngatur pagi sampai sore full bisa, lo mau ngatur pagi sampai malam ya nggak bisa. Kalau pagi sampai malam juga. Kalau pagi sampai sore bisa, tapi pagi sampai malam nggak bakal bisa. Berarti mentok sampai sore ya. Nah iya, bedanya gitu. Dan kayak sistem raport gitu juga ya, kita raport ya susun sendiri gitu kan, nggak kayak udah nih lu gue kasih raport lu, nah gitu. Kalau kita ya tetap enggak, kita input data kita sendiri gitu kan. Kita ingin input. Iya, jadi enaknya dan enaknya jadi mahasiswa juga bisa feedback gitu sama dosen gitu loh. Kalau jadi mahasiswa itu nggak kayak siswa gitu kan, kita juga bisa ngasih saran dosen gitu kan, nggak melulu harus iya aja gitu kan. Ketika kita punya saran yang lebih bagus gitu ataupun saran kita yang lebih baik ya nggak kayak iya aja waktu dulu kita SMA gitu jadi siswa. Aduh, ngantuk gua dengerin. Ya, Panjang jawabannya. Sanggah lah, sanggah. Kalau Luar emang biasa. sekarang setuju gitu, sanggah. Terus setuju di mananya ya? Coba ulang lagi lupa. Kacau. Kelamaan Pak, Kelamaan ya, lupa jadinya gua. Baru tutup ini tokonya. Lain kali jadi toko gitu kan. Di Buat room tour sendiri gitu. Biar keren ya. Tapi yang jelas kuliah ini nggak ada upacara ya, Bang? Ada dong. Ada. 17 Agustus itu acara kalau lu mau ikut tapi. di mana? Ya terserah kan di acara 17-an banyak. Ya kan kalau sekolah kan upacaranya emang di sekolahnya itu. Dan nggak seragam kuliah ini.
Seragam dong. Nah, dan lebih enaknya itu nggak ada guru BK. Jadi ngeri-ngeri kita, Bang. Ada dong. guru BK. Ini Di bekas Tarbiyah. razia apa? Tarbiyah kan ada guru BK. Ya, Calon. tapi kan calon. Ya, dosennya Dosennya yang ngajar tapi nggak megang gunting dosennya. Seragam loh. Tapi Di nggak Tarbiyah megang itu seragam. gunting. Gak boleh nggak seragam. Seragam apa? Ya seragam kayak Putih merah. baju ya kan harus Putih, berkerah semua. putih abu-abu. Gak bisa kita pakai baju nggak berkerah semua kan? Kan seragam kerahnya. Kerahnya doang. Ya, iya. Tarbiyah ya. Untuk tarbiyah tapi nggak tahu yang lain juga gitu kan. Tapi Celana ada juga. fakultas lain itu yang boleh pakai jeans kok. Ya gua nggak tahu. Gua di Kayaknya tarbiyah. sih, tuh. kalau gua lihat-lihat kayaknya ada loh. Tapi kalau dari Tarbiyah sendiri Boleh pakai jeans Islam. itu boleh nggak sih pakai jeans itu? Nggak boleh ya? Ya ini gua bilang tadi apa? Jeans Boleh, Islam. Boleh. boleh pakai jeans. Asal nggak ketahuan. apa? Ya. Asal dosennya Enggak. dosennya enak. Nah, kira-kira ada nggak sih kenakalan itu yang pernah kakak lakuin selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun kuliah ya? Ya. Selama kurang lebih 3 tahun kuliah ada nggak sih kenakalan yang pernah kakak lakuin? Atau Ini kayaknya bakal panjang nih, Bang. 2 jam kayak Kalau gua sih nggak ada. Gua Tidur soalnya anak baik-baik gitu kan. Ya kayak brother satu ini. Kau ceritain dulu dari mana kapan gue yang nakal ini. biar semua tahu aib-aibnya gitu kan. Kalau gua kan emang nggak nakal gitu. Jadi sebar aib kita malam ini ya. Gua cuma males aja nggak nakal kalau gua. telat-telat gitu pernah nggak sih? Ya telat-telat. Ya sering lah. Nggak, kalau telat, kalau SMA kan telat paling berarti dihukum gitu. Di paling nggak boleh masuk atau berdiriin di depan kelas. Kalau kuliah ini kalau telat itu gimana? Ya kali nggak keluar nilainya gitu. Kali nggak Gua keluar lulus gitu. cuma sekali telat. Ya nggak juga lah. Tergantung dosen. Pokoknya kalau di Ini, dunia Bang. kampus ini ya suka-suka dosen lah. Gue langsung ngejawab aja ya. Oke. Jadi kan kalau misalkan mahasiswa itu ada bonus. Ada bonusnya kan 3 kali. Jatah gitu. Oh. Iya, 3 kali itu kayaknya setiap pelajaran deh kalau setahu gua ada bonusnya 3 kali itu boleh nggak mengikuti pelajarannya. Jadi kadang gue itu mikirnya ya manfaatin lah ya. Oh iya. Kita dari kesehatan nggak dimanfaatin gitu kan? Iya, jadi kita manfaatin 3 kali itu. Kesempatan yang bagus itu. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Iya, mubazir. Dosa nanti kita. Kan kita nggak dapet ilmunya pak kalau kita sengaja gitu kan. Kalau uzur ya nggak apa-apa gitu, misalkan kayak mendesak Ya kayak sengaja mengganggu. juga nggak apa sih. Tapi kan kita nggak dapet ilmunya, Ya, kan gini. yang rugi kita. Sebenarnya resiko ya, lo itu. kalau gue pikir-pikir ya, kuliah itu kita buat sendiri makalahnya itu, udah itu kita ngeluarin ilmunya sendiri. Jadi lebih banyak Ya kita kerja Iya, sendiri. kerja Ya, dosen, sendiri. berarti dosen itu ibarat cuma kayak pendamping gitu. cuma Ya. fasilitator aja gitu. Yang Itu sih bedanya. berperan lebihnya kita. Iya, makanya kita itu dibilang bukan anak kecil lagi kan ya, nggak harus disuapin kayak anak SD gitu, anak SMA. Kita yang lebih aktif, harusnya gitu. Karena kalau di kuliah itu pasti banyak forum diskusinya. Makanya teman-teman dari sekarang belajar ngomong, jangan sampai diem aja di kelas itu. Karena yang dilihat oleh dosen itu yang banyak ngomong. Ada 2 kemungkinan sih kalau banyak ngomong itu. Masih. Tapi ya itu yang Tapi terlihat. Nggak apa juga. Kadang diem kalau dulu. iya kalau diem juga kadang lebih sering dilirik dosen juga nggak sih, kayak ini anak diem aja. Jadi Iya. lebih kayak oh orang ini saya iniin biar ibaratnya lebih Iya. aktif Karena gitu. apa ya? Kalau Dosen model-model itu setahu sekarang gue ini- nggak terlalu peduli kayak kita SMA, karena apa ya, dosen itu menurut mereka mungkin kita udah besar, jadi nggak terlalu dipeduliin. Tapi tetap aja sih. Ada Misal, mungkin, iya, enggak. ada mungkin dosen yang peduli. Kalau di setiap presentasi itu nggak ada yang nanya kan tetap aja dosennya menanyakan ini. Kok kenapa nggak ditanya gitu? Ya kan? Kayak mana ini mahasiswa ini? Tetap diperhatiin sama mereka itu. Tapi nggak terlalu lah. Kita juga nggak ada wali kelas, nggak ada ibu. Ada dong. PA ya, Tapi tapi PA tetap ada kita tuh- pendamping kita. PA Walaupun kita tuh sibuk rata-rata. PA gua sih. Maaf ya Pak PA. Jangan disebut deh. Jangan sebut ya. Boleh nggak nggak berani gua. Maaf Gua nonton takutnya. Gua minta maaf sama Pak PA nih. Terus kalau di apa namanya kuliahan tuh ada kayak ekskul gitu nggak sih? Banyak.
Nggak lihat udah pakai apa Nggak ini? lihat apa ini. Kalau apa masalah kayak school gitu atau organisasi UKM itu kegiatan mahasiswa, ingat ya yang maba-maba. Jadi banyak kok di kampus itu maupun di UIN atau di luar itu banyak UKM. Itu ya terserah kalian gitu milih itu mau masuk setelah passion kalian lah, cocoknya di mana. Kalau kalian nggak cocoknya nggak usah dimasukin gitu, daripada membebankan diri sendiri gitu kan. Yang enjoy aja lah gitu, nggak perlu ditekankan oh gua harus masuk ini, dan apalagi oh gua harus masuk semua nih biar dapet jaket kayak ini, kan banyak jaket gua jadinya. Banyak yang pengen jaket kayak gini nih. masuk apa UKM atau ekskul cuma pengen Cuma jaketnya seragam, banyak, seragamnya tuh ya. seragamnya banyak. Nah terserah lu mau masuk apa aja, banyak kok. Tapi ya seperti yang gue bilangin tadi, orang yang nggak bener juga banyak di Bapina tuh. Ini salah satunya nih. Tapi dia tetap berusaha untuk jadi orang benar di Bapina itu. Karena kegiatannya itu kan ya kajian, ya bakalan beradaptasi lah sama orang-orang masjid. Berarti gitu ibaratnya Bapinda ini kayak Rohis di SMA gitu atau gini? kan. Ya dia ibaratnya kayak Royce. Dan di sini juga kita, woi banyak belajar ya. Belajar MC, cocok bener tuh untuk yang maba-maba yang masih kaku gitu ngomongnya. Bisa belajar di Bapinda gitu. Belajar ngaji, belajar doa, belajar tausiah. Ya nggak sekedar rohis sih. Iya, Kalau kata gue itu kalau di UKM Bapinda ini lebih kepada ini minat bakat gitu. Kalau menurut gua. Dan yang gue suka juga di Bapinda ini jalan-jalan ini. Wah, Woi, asik kita bener. jalan. Oh, dan sering ada yang jalan-jalan. Iya, waktu itu jalan-jalan kemana yang gratis itu bang? Tapi menantang. Jadi ada bukit itu biasanya kita di apa ya? Tiap-tiap itu ada posnya. Jadi ada tantangannya gitu. Jadi naik turun gunung gitu. Dan yang hebatnya juga di Bapinda ini walaupun sibuk, walaupun kita jalan-jalan, waktu sholat ya tetap sholat. Kan ada sih yang enggak gitu kan. Ya tetap waktu sholat ya udah sholat kita sama-sama gitu kan. Dari situ yang enaknya. Tapi ikut UKM ini ngeganggu kuliah-kuliah kakak-kakak nggak sih? Oh jelas. IPK berapa? Ganggu. Ganggu ya. Karena pada dasarnya nggak ada kegiatan itu yang nggak mengganggu belajar kalian gitu ya. Kalau menurut gua sih, kalau menurut gua. Waduh, kayaknya gua mau gatel mulut gue ini kalau udah kayak Kalau gini. gua tetap mengganggu, mau gimana pun tetap mengganggu UKM itu. Kenapa tuh? Mengganggu kenapa tuh? Ya secara nggak langsung kita kan multitasking gitu ya kan. Kerja gitu. Iya. Nggak cuma fokus ke satu gitu ya, tetap ada lah pasti terganggu gitu. Emang terganggu Dengan tapi beban manfaatnya kegiatan. banyak bang. Iya. Ya kan gua ngomongin terganggu enggak? Iya, tapi kan gua ngomongin manfaatnya. Takut yang denger salah tangkap nanti. Oh ya, silakan. Kalau gua sih itu. Tapi ya ibaratnya dari terganggu itu kita bisa belajar kan bahwasanya. Nah, bagi lu terganggu tapi banyak kakak-kakak tingkat kita kan. Bentar dulu, gua stop dulu nih, biarin dia salah paham. Jadi, banyak Iya, kakak-kakak tingkat kita itu yang IPK yang terbaik itu dari mana coba? Ya dari Anak belajar lah. Anak organisasi semua rata-rata kan. Ya itulah tempatnya belajar yang enak itu ya di organisasi sebenarnya. Karena di kelas itu kan lingkupnya luas ya. Kalau di kita itu biasanya dibagi 10 orang. Nah, jadi 10 orang itu tiap pekan itu belajar di situ. Nah, enaknya di situ. Itu belajarnya tiap pekan yang Ya, orang. tiap pekan sekali. Iya. Dan ya orangnya nggak terlalu rame gitu kan, cuma 10. Jadi gue lupa nih mau ngomong apa tadi kan. Potong sih. Makanya. Soalnya dia terus yang ditanya. Kok panas jadinya. Lupa ini mau Jadi gua- ngomong apa tadi kesimpulannya. Oh iya ini. Ya meskipun ibaratnya terganggu tapi ya tetap ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Banyak lah. Apa tuh? Ini dari Kak Aris dulu kan dia tadi bilang bahwasannya ikut UKM ini mengganggu kuliah. Tapi ada sisi positifnya juga. Apa tuh kira-kira sisi positifnya? Ya banyak sisi positifnya. Udah, Termasuk. Gini kan gue yang ngomong. Biasa. Kita lupa dia.